Bapak Ibu, kepada yang terhormat Ibu Tri Dewi Kristini dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, Ibu Vika Ardiani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Ibu Dr. Anita SPKJ dari Balpakes Semarang, serta Ibu Delta dari Balpakes Semarang. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Bujo selaku Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Programmer Puskesmas Kabupaten Brebes. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan bimbingan teknis penguatan program P2 DPD Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada tanggal 18 September 2024. Izinkan saya, Rizky Margareta, sebagai MC membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua sambutan, dilanjut dengan materi, kemudian kesepakatan dan RTL serta penutupan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kepada Bapak Dr. Adi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dewi Kristini. Yang kami hormati Kepala Balkesmas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anita SPKJ. Dan yang kami banggakan teman-teman semua pengelola program DPD se-Kabupaten Brebes. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya kita masih diberi hikmat sehat sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di aula ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balkesmas karena bersedia hadir di Kabupaten Brebes ini untuk memberikan bimbingan teknis utamanya mengenai masalah demam berdarah. Karena seperti kita tahu ya, tahun ini kan memang ada peningkatan kasus ya, bukan hanya di Jawa Tengah saja tapi hampir di seluruh Indonesia ada peningkatan kasus yang memang yang paling tinggi ya memang peningkatannya di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini ya, termasuk di Kabupaten Brebes ini. Dan yang uniknya kalau demam berdarah itu mau bimbingan teknis bulan apa aja itu kayak nggak ada kata telat ya. Kalau program lain misalnya dari Dinkesprov datang sekarang lo tahu deh wis rampung kok baru datang gitu. Kalau demam berdarah tuh unik, datang di awal ya bisa karena memang puncaknya di awal, mau datang ini akhir tahun ya memang mau puncak lagi gitu. Jadi kenapa memang demam berdarah itu seperti tidak pernah rampung gitu. Ya karena memang balik lagi kalau kita bicara demam berdarah ya kita bicara tentang faktor dan tentang perilaku kita. Selama kita tidak bisa mengelola faktornya ya sampai kapanpun tidak pernah selesai ya. Jadi sedang untuk peningkatan per bulan Agustus itu yang memang paling tinggi. Jadi di sana kita mengadakan diskusi dan kepala puskesmas sekaligus kita coba mengaplikasikan ILP di Puskesmas Galungkuni. Jadi kita ngundang bareng bukan hanya P2 tapi juga Promkes dan Kesling. Jadi ya memang kedepannya mungkin Bapak Ibu juga bisa lebih ringan dalam pelaksanaan
penanganan demam berdarah, karena nanti ada support juga dari teman-teman Promkes, juga dari Kesling. Jadi bukan hanya Bapak Ibu sendiri saja. Ya harapannya kedepannya untuk penanganan demam berdarah ini bisa ada peningkatan, bukan hanya dari sisi teknis saja atau dari sisi sosialisasi advokasi masyarakat yang tidak putus-putus, tapi kita juga dari sisi pelaporan ini yang mungkin kita penting ya. Jadi mungkin belum semua teman-teman juga bisa secara pengiriman datanya rutin, kemudian karena kita harus menyadari juga hanya coba besar. Hampir semua pelaporan sekarang berbasis aplikasi. Ya, jadi ada teman-teman yang di Puskesmas, saya tidak bisa ganti program lain. Tapi sekarang tidak bisa ganti. Semua program nih semua pakai kayak gitu. Ya tinggal pilihannya kita mau ikut atau kita tersisih kan kayak gitu. Ya. Jadi nggak ada lagi sekarang yang pelaporan tidak pakai aplikasi, ya mau nggak mau ya kita situ ya harus belajar. Sudah nggak ada pilihan sih. Ya. Terus yang kedua, sebetulnya ini saya ingin sampaikan juga. Sebetulnya rencananya kami ingin mengundang rumah sakit juga. Cuma memang karena terbatas anggaran, jadi saya hanya mengirimkan surat lah himbauan kepada rumah sakit. Ini juga ada masukan dari teman-teman. Selama ini kan kalau ada kasus di rumah sakit, jenengan Puskesmas sudah belum tahu anaknya sakit apa, taunya di desa sudah digerang. Anaknya meninggal lah, ada Puskesmas nggak tanggap, nggak cepat bertindak. Nah, memang orang yang di bawah itu yang memang kena apesnya kan. Karena orang meludah itu pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas ya. Kalau meludah ke atas ya kena mukanya sendiri kan. Nah contohnya ini, makanya saya kemarin tuh minta, udah bersurat ke rumah sakit di Kabupaten Brebes. Ya harapannya kalau ada kasus DBD dicurigai apapun ya, itu ya segera setelah pemeriksaan laboratorium dan fisik untuk segera melaporkan ke dinas. Ya kalau saya ingin perbaiki juga. Kemudian kedua yang menurut saya memang kelemahan di kita ya saya sudah berusaha berkoordinasi dengan rumah sakit, tapi memang hasilnya sampai saat ini yang memang masih belum memuaskan. Kita sebagai contoh ya, sebetulnya saya sih malu ya kalau pertemuan di lintas batas itu. Contohnya Walet itu kan rumah sakit yang di Ciledug ya, yang paling sering di Walet itu paling sering ngirim, karena yang teman-teman di Puskesmas yang perbatasan Bojong, Cikaka itu ya sering ngirimnya ke Walet. Walet itu namanya pemeriksaan itu lengkap. Jadi pemeriksaan laboratorium itu serologinya bagus. Ya ada NS1, ada IgG, GM. Ya di sini sudah pernah saya tanyakan juga. Nah, di sini bilangnya karena keterbatasan anggaran dari BPJS tidak bisa meriksa. Ya oke, kita sediakan NS1, kita sampai minta ke provinsi. Tapi sampai saat ini ya hanya sedikit dokter yang memeriksa. Ditanya dokternya ngomongnya sudah, ngomong ke petugasnya ngomongnya dokternya belum. Ya inilah potret dari Brebes tercinta ini, negara kita ini ya kayak gitu. Ya contohnya lah kayak teman-teman, ya sebetulnya kan malu. Undangan ini jam berapa, yang dari provinsi sudah datang, jenengannya belum datang. Mas Wahyu sudah datang ya mau berbening ngisor ya. Jangan munggah. Suplai. Ya, makanya untuk kedepannya ya saya harapkan semuanya lah ya bersinergi. Saya juga pengen berusaha ketemu dengan rumah sakit. Karena selama ini tidak terpecahkan, ya susah, respon kita akan selalu terlambat untuk penanganan ini. Ya jadi ini juga saya minta perhatian teman-teman, walaupun ini ya masih musim panas, walaupun puncaknya sudah lewat, ini kan udah belakang itu ya udah nanti hati-hati udah mulai hujan lagi. Jangan sampai kemarin kasus kayak yang Cikakak itu, walaupun itu Cikakak itu sebelum ada edaran gubernur, bupati itu saya udah masuk dulu waktu bulan Oktober itu sebelum rame-ramenya. Ya kebayang kalau kita telat ya mungkin Brebes saingan sama Jepara sama Cilacap. Ya, jadi makanya
kecepatan kita untuk bertindak itu ya penting dalam penyakit menular itu. Ya saya cuma pengen mbok sekali-kali itu yang jadi bintang bukan berbes gitu loh. Ya bukan saya mendoakan bersyukur alhamdulillah kemarin saya ngeribut Jepara itu ya enggak. Cuma maksudnya kita itu bisa kok, ya dan nyatanya bisa walaupun memang kasusnya ada peningkatan ya, tapi nggak setinggi teman-teman di kabupaten lain. Nah ini sama, saya dari sekarang saya mengingatkan teman-teman coba di LP-nya dijalankan ya, yang di klaster 4 itu P2 kemudian Kesling, Promkes duduk bareng, ini mau gimana nih DPD-nya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dinas Kesprov dan Balkesmas untuk hadir di sini memberikan bimbingan teknis yang mungkin dari segi pelaporan maupun juga dari teknis lainnya yang mungkin juga bisa membantu kami di sini teman-teman di Puskesmas untuk bisa meningkatkan pelayanan. Harapannya ya kasus ini kita coba melaporkan kasus infeksi dengue Kabupaten Brebes bulan Januari sampai dengan Agustus 2024. Jadi memang secara ini memang tetap kasusnya lebih tinggi, tapi ya dibanding awal-awal tahun ya biasalah bentukan dari DPD itu kan ya tinggi di awal dan di akhir tahun ya. Tapi memang ada beberapa puskesmas yang ada lonjakan-lonjakan yang sebelumnya biasa, kemudian pada bulan-bulan ini juga ada lonjakan kasus. Ini kami coba ya semua di P2, di bidang P2 kami mencoba semua dalam bentuk tabel seperti ini, diagram kayak gini. Kenapa? Ya karena teman-teman, yang pertama teman-teman, yang kedua kabusen jenengan itu paling nggak mau baca ya, dan harus bentuknya begini. Saya itu selalu minta di screenshot, ditempel. Kalau bentuknya file, wis file belum buka. Hebat kan? Ya memang luar biasa kita itu. Jadi wis digawe enak, ya disediakan juga tidak mau. Kudu didulangi. Ya aku soal apa? Aku tak dulangi terus. Ya. Buktinya Wahyu didulangi terus ya. Benar ya Bu? Ya Wahyu gede saya kira orang digede-gede orang. Asistennya banyak apa? Ya. Asistennya banyak. Ya jadi yang pertama ini memudahkan teman-teman juga ya, jadi bisa melihat. Biasanya kalau udah begini malu. Oh yang tinggi ini malu biasanya. Ya coba ya gimana? Atau yang belum laporan kelihatan ya. Lagi lapornya sama Jagalan Peni 12 ya. Kemudian ini Wanasari yang ada DSS juga ada meninggalnya dengan Pemaron dengan Batak Kawung ya. Kalau yang daerah selatan ini ya memang kasusnya ya jarang ya, bahkan nggak ada yang di Salem itu. Lanjut. Nah ini laporannya kondisi dari Januari sampai Agustus ya, dari bulan 1 bulan 8 tetap Cikarang yang nomor 1 karena memang luar biasa ini kasusnya. Sampai kemarin itu dari provinsi juga datang ke sana ya untuk melihat ya. Tapi ya memang balik lagi ke perilaku sih ya. Memang setiap rumah yang dikunjungi itu ya memang jentiknya luar biasa. Cuma ada satu desa yang warganya itu nurut ya gitu loh, mau membersihkan jentik-jentiknya itu ya, sarang-sarang nyamuknya itu ya memang kasusnya rendah, tidak ada fogging sama sekali desa itu. Ya, sebetulnya ini sih sebetulnya bisa membuktikan ya bahwa mau disemprot berapa kali pun kalau yang perindukannya tidak kita tangani ya percuma juga. Ini Siang Bapak Ibu semuanya, sehat semua ya? Siang ya. Ya, yang pertama tadi sudah disebut nama saya Dewi Kristini, kemudian berdua dengan Mbak Vika dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ada Bu Anita, Dr. Anita dan Bu Denta dari Balkesmas Semarang.
Ya, kami berempat di sini ada agenda yang harus terpenuhi pada pertemuan kali ini. Pertanyaan pertama, apakah ini pertemuan yang keberapa untuk membahas DB? Kedua. Semuanya ikut 2 kali ini atau hanya baru 1 kali ini bergabung? Yang ikut pertemuan yang lalu bisa katakan? Tahun lalu, bulan lalu di gedung mana? Ini. Siapa yang ikut waktu itu? Bukan dengan saya soalnya. Kami yang bahas malaria juga. Ya, sama malaria. Siapa saja? Banyakkah yang ikut? Nah, oke, berarti hampir 50% kemarin ikut di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya atau kami kemarin mengirim suratnya di tornya itu acara kita mulai jam 8.15.